Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. Adik, kakak, yuk bantu channel ini untuk tumbuh dengan klik subscribe, like, and share. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, dalam video ini kita akan mendengarkan sebuah cerita nyata yang berasal dari seorang wanita yang bernama Anna. Dia menemukan seekor anak bayi badak yang terlantar. Kemudian, Anna memelihara anak badak tersebut di rumahnya, hingga Anna pun dapat memahami bahasa badak. Meskipun Anna sangat mencintai anak badak tersebut, badak adalah hewan liar. Karena itu, Anna pun harus mengajarkan si anak badak bagaimana bertahan hidup di lingkungan liar. Nah, adik, kakak, mau tahu keseruan ceritanya? Yuk simak cerita Rhino in the House. Badak ada di dalam rumah. Anna memiliki pekerjaan yang cukup besar di hadapannya. Ia harus mempekerjakan berbagai para pekerja untuk membangun pagar, jalan, dan para pekerja itu dijadikan sebagai penjaga dibutuhkan untuk melindungi lahan. Saat pekerjaan para penjaga dimulai, ia mengawasi badak-badak yang datang untuk tinggal di tempat perlindungannya. Suatu hari, Anna melihat seekor anak badak yang tidak dirawat oleh induknya. Bayi itu terlihat begitu lemah dan jelas tidak sehat. Anna tahu bahwa tanpa bantuannya, anak badak yang terlantar itu tidak akan bertahan hidup. Sehingga ia membungkusnya dengan selimut kecil dan membawanya pulang ke peternakannya. Anna pun menamai anak badak itu dengan panggilan Samia. Selama berminggu-minggu, ia menjaga bayi badak itu agar tetap hangat dan mampu menyusu dengan botol susu formula khusus sambil berharap ia bisa bertahan hidup. Pada malam hari, agar Samia tidak merasa kesepian, Anna membawa badak itu ke tempat tidurnya. Ia merasa bahwa membacakan cerita kepada binatang kecil itu dapat menenangkannya. Samia pun segera tumbuh dengan kuat dan menjadi berisik. Ia mengikuti Anna di sekitar peternakan seperti badak muda mengikuti induknya sendiri. Dia membuat suara-suara aneh yang tidak dimengerti oleh Anna. Tetapi Anna mulai mempelajari apa arti dari suara Samia. Seperti artinya kamu ada di mana? Dan kalau dia mendengus, artinya apa itu? Dan kalau ada suara tot, artinya saya frustasi. Dan kalau dia berkata ho ho ho, artinya aku datang. Anna sangat mencintai Samia, tetapi Anna pun berusaha untuk tidak memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Penting bagi badak kecil itu untuk belajar hidup bebas dan tidak bergantung pada manusia demi kelangsungan hidupnya. Dan Anna tahu bahwa ia harus membantu Samia mengembangkan keterampilan yang ia butuhkan untuk hidup di alam liar. Samia senang bermain dengan anjing-anjing Anna, tetapi dia harus terbiasa dengan zebra, jerapah, burung pelatuk, dan hewan lain yang tinggal serumah dengannya. Setiap hari, Anna dan Samia berjalan-jalan jauh agar badak dapat belajar tentang dunianya dan menemukan makanan yang dimakan badak liar.
Terkadang saat Samia mengikuti Ana, ia akan memasukkan jari-jari Ana ke dalam mulutnya. Dan saat ia tumbuh besar, Samia sering menjadi pemimpin dan menawarkan ekornya untuk dipegang Ana. Samia adalah makhluk yang lembut, penuh rasa ingin tahu, dan cerdas. Namun, tidak mudah untuk memiliki badak muda yang lincah di sekitar kita sepanjang waktu, terutama karena berat badannya yang sama dengan mobil kecil. Samia belajar cara membuka gerbang dan dia akan berjalan dengan langkah yang gontai ke taman atau rumah. Dia merayakan ulang tahun Samia yang ketiga dengan memberikannya sebuah topi, dan topi itu pun dimakan oleh Samia. Suatu malam ketika Ana sedang mandi, ia mendengar pintu terbuka pelan. Lalu terdengar suara ho ho ho. Ana harus segera keluar dari bak mandi untuk mencegah badak itu ikut naik bersamanya. Di lain waktu, Samia menyelinap masuk ke dalam rumah dan terjepit di pintu. Ana pun harus mengolesi badak itu dengan 1 galon minyak goreng agar dia bisa keluar dan melarikan diri. Saat Samia sudah dewasa, ia menghabiskan sebagian besar waktu siang dan malamnya bersama badak-badak lain di Lewa Downs. Namun, ia sering kembali untuk mengunjungi Ana dan menemaninya berjalan-jalan di tempat perlindungan. Samia memimpin jalan, selalu siap melindungi wanita yang telah membesarkannya. Kadang-kadang mereka beristirahat bersama di tepi kolam, di ngarai yang tersembunyi di bawah peternakan. Di tempat perlindungan yang telah ia ciptakan, Ana menemukan persahabatan istimewa dengan Samia. Dan cinta serta kepercayaan di antara mereka tidak pernah goyah. Cerita pun selesai.